Siapa sih orang yang kuat tahan pukul? Itu dia kan kok bisa kok ya. Kabar tak sedap sempat merebak dari sekolah bertaraf internasional yang satu ini. It would be great if we could hold here is the brain at heart. The skin. Salah satu orang tua murid taman kanak-kanak di sekolah ini melaporkan adanya kasus pelecehan seksual ke pihak Polda Metro Jaya. 6 orang petugas outsourcing, kebersihan, dan 2 pengajar di sekolah ini pun menjadi pesakitan. Berdasarkan berita acara pemeriksaan polisi, ke-6 petugas kebersihan masing-masing Agun Iskandar, Virgiawan, Sahrial, Zainal Abidin, Afriska, dan Azwar dianggap secara bersama-sama telah menyodomi AK, salah satu murid di sekolah Jakarta International School. Belakangan, Azwar tewas bunuh diri dengan cara meminum cairan pembersih lantai saat proses pemeriksaan dilakukan. Kelimanya kini sudah menjalani persidangan. Namun, ada beberapa kejanggalan terungkap di persidangan. Para terdakwa mencabut semua keterangan baik selaku saksi maupun selaku terdakwa dengan alasan pengakuan dan atau keterangan yang diberikan pada proses penyidikan itu itu terpaksa dilakukan karena adanya penyiksaan. Sejak awal di berkas bukti medisnya tidak ada satupun yang menyampaikan bahwa si anak menderita penyakit seksual menular atau STD, Sexually Transmitted Disease. Dan dari keterangan saksi Dr. Narain Punjabi dari SOS Medika yang sudah dimintai keterangannya di depan persidangan, sangat jelas, sangat tegas, sangat terang bahwa Dr. Narain tidak pernah menyampaikan informasi kepada si ibu bahwa si anak ini menderita penyakit seksual menular. Kami sempat menemui 3 orang terdakwa sesaat sebelum persidangan dimulai. Mereka belak-belakan soal kasus yang tengah menjeratnya. Emang bahasa awalnya sih enak. Kali ngapain apaan, Pak? Nanti tanya gitu wajar dong. Iya, betul. Tiba-tiba dia main nonjok aja, nggak mau ngaku juga. Siapa yang nonjok? Yor, Dia siapa? nyidik. Terus? Ngapain apaan, Pak? Aku Bapak main nonjok-nonjok aja. Permasalahannya apa? Saya nggak terima. Panggil Pak Hartono, sama penyidik. Udah lu jujur aja dah, saya demi Allah dan usul Bapak, saya kagak tahu nih permasalahannya apa. Main ditabokin aja sama dia. Bahkan dia ngeluarin apa tuh, besi pipa. Lu mau barang gue masukin ini nih. Tahu dulu Pak, kalau gini caranya bukan kayak gini Pak. Emang digebugin saya ngomong kayak gitu. Biar apa? Saya ngelawan juga tetap kalah. Dia mainnya kan keroyokan. Biar apa katanya? Biar ngaku. Padahal Kagak ngelakuin. nggak. Terus? Kalau emang dasarnya saya ngelakuin, gak usah pakai digebugin. Jadi sekali bilang juga, iya saya ngelakuin, paling gitu. Gak usah pakai cara-cara digebugin kayak gitu layakin binatang. Saya disuruh rokok, suruh makan rokok, di staples, baru pakai lakban. Saya jujur salah, saya bohong salah. Kagak, yang saya lihat dia langsung dipukul, tangan ditanya dipukul, terus mata dilakban, tangan dilakban. Makin kagak, tonjok lagi saya. Jadi gak bisa suruh ngaku yang tidak saya lakuin. Siapa sih orang yang kuat tahan pukul?
Cerita soal adanya penyiksaan yang dilakukan oleh oknum penyidik bukan cuma dilontarkan oleh terdakwa Agun. Dua terdakwa lain, Zainal dan Sahrial pun mengaku mendapat perlakuan sama dengan terdakwa Agun. Abang kenapa ngaku? Karena saya dipaksa suruh ngaku Sama siapa? oleh penyidik. Saya dipaksa suruh ngaku yang tidak saya lakuin. Kalau nggak ngaku diapain? Disiksa seperti binatang. Contohnya? Hah? Contohnya? Mau pengguburan dengan bangku, dengan lakban, tentu saya dengan ditodong dengan pistol, di banting. Saya dibanting juga saya. Tapi Bagian wajah. Kalau yang saya lihat saudara Sahrial dan Agun itu lebih sadis, lebih parah, seperti binatang. Saya paling gak pukulan. abang lihat siapa aja yang dipukulin di situ? Saudara Agun, saudara Sahrial, Semuanya. Iya. Diapain? Dia seperti yang saya bilang, dia matanya disundut pakai rokok oleh saudara Sahrial. Di antara dua temannya, sepertinya Sahrial mendapat penyiksaan paling sadis saat proses berita acara pemeriksaan dilakukan. Tanya berapa kali, saya kaget. Saya bilang, berapa kali apa Pak? Berapa kali lu ngelakuinnya? Saya bilang, saya nggak ngelakuin Pak. Bret, Diapain? tonjok. Saya nggak ngelakuin, tonjok. Pas ketiga kali saya ditonjok, dia ngomong, temen lu udah ngomong, katanya ngelakuinnya sama lu. Kayak gitu. Siapa? Tuh Jenal. Lah, Jenal kali, saya mau orang. Saya pun nama Jenal awalnya nggak kenal Pak. Jenal itu orang Belanda, pun orang Pai. Sekenal sama Jenal itu cuma sepintas. Kalau seandainya di tempat saya dengan orang, Jenal itu butuh bantuan, nggak kurang nggak lebih. Punya jam banyak bacot lu, katanya gitu. Ngelakuin nggak lu? Tendang saya. Terus kalau ngelakuin, habis tendang, saya digebuk pakai bangku besi. Tetap saya nggak ngelakuin, dipakai selang, tetap saya nggak ngelakuin. Saya disundut rokok, suruh makan rokok, di staples, baru pakai lakban. Dibuka lakban saya, pas sampai dikit, tarik sampai beberapa bulu mata sama rambut keikut. Begitu. Nah kan kalau gini kan enak lu, nggak usah kayak gini-gini. Ngakun kagak, tonjok lagi saya. Lu bilang kemana? Ya kan tadi bapak bilang. Iya kan saya bilang, saya tuh nggak ngelakuin. Tapi bapak nyuruh bilang saya ngelakuin. Saya serah bapak. Ketika saya pakai lakban, kondisi saya udah habis. Saya pun nggak kuat. Akhirnya saya ngomong, iya pak ya, serah bapak aja dah. Saya jujur salah, saya bohong salah. Lu ngelakuin kagak? Nah, nanti bapak nanya, saya ngelakuin enggak? Saya bilang kagak. Tapi bapak malah nyuruh saya belum ngelakuin. Berarti saya dianggap apa? Saya bilang kayak gitu. Kisah penyiksaan ini sepertinya juga dialami Azwar, tersangka yang tewas saat proses pemeriksaan dilakukan. Azwar disebut-sebut bunuh diri dengan cara meminum cairan pembersih lantai. Dari foto yang kami dapat, sepertinya ada kejanggalan atas kematian Azwar. Mata sebelah kiri pria ini terlihat lebam, dan di bagian bibirnya ada bekas luka. Kalau yang saya dengar, sama yang saya lihat, dia kan memang awalnya nih digebukin nih depan kita semua nih, berempat. Kok busuknya kayak binatang sama semua. Langsung masih kesel ya kan sama pendiriannya. Saya mau ngakuin Pak, bukan nyawa menurut dulu kata dia. Tetap aja digebukin. Yang saya lihat, dia langsung dipukul, ditarik tangan, ditanya dipukul, terus mata dilakban, tangan dilakban. Awalnya dia ceritanya dia izin, katanya mau buang air besar. Langsung seling ada 5 menit, atau dia gubrak. Pas saya mau nyamperin, nggak boleh, dilarang sama penyidik. Nah dia bilang, katanya temen lu jangan kayak temen lu, katanya gitu. No temen lu no, ngelakuin, katanya gitu. Oh, minum wipol. Yang benar Pak, saya bilang. Kalau benar dia minum wipol, mana buktinya? Saya bilang begitu. Nggak usah, lu aja nggak usah. Sebelumnya melihat bahwa si Azwar ini disiksa lebih dari mereka, Pak. Ya itu kembali itu diungkap saja di pengadilan. Kita tahu dia masuk ke toilet itu setelah menjalani pemeriksaan. Bisa jadi dia tidak tahan disiksa, kemudian dia
meminum untuk ini ya pembersih toilet, sehingga dia meninggal dunia di situ. Sayangnya keluarganya tidak mempersoalkan ini. Seharusnya keluarganya mempersoalkan ini sehingga jelas apakah dia meninggal itu memang bunuh diri atau dia meninggal karena penyiksaan. Bagi keluarga terdakwa, kasus ini tentu menjadi pukulan telak. Anak orang tua sama anak ini udah bukan banyak. Dari ujung sampai ujung kaki saya belain. Ya, ini namanya udah siapapun orangnya. Jangankan istilah dianuin, difitnah tanpa bukti dan nyata itu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Polisi yang benar-benar melakukan penegakan hukum dan penegakan HAM. Dan mereka cenderung melakukan pelanggaran HAM. Ketika tersangka tidak mau mengaku, mereka siksa sampai ngaku. Aku kagak, tonjok lagi saya. Ini paksa suruh ngaku, ini tidak saya lakuin. Siapa sih orang yang kuat tahan pukul? Bentuk-bentuk penyiksaan ketika proses berita acara pemeriksaan dilakukan oleh polisi memang masih sering ditemukan. Setidaknya, itulah catatan dari Ketua Indonesia Police Watch, Neta Espane. Banyak sekali anggota polisi yang melakukan penyiksaan di ruang-ruang pemeriksaan. Tidak hanya pada tersangka, beberapa saksi juga melapor ke kita. Mereka ada yang disiksa, ada yang diteror. Jadi memang kalau melihat kinerja polisi kita, mereka tuh sangat tidak profesional, sangat tidak terlatih sebagai polisi yang benar-benar melakukan penegakan hukum dan penegakan HAM. Dan mereka cenderung melakukan pelanggaran HAM. Nah, karena apa? Karena mereka mencari gampangnya, mencari pengakuan dari tersangka, sehingga ketika tersangka tidak mau mengaku, mereka siksa sampai ngaku. Proses hukum para terdakwa kasus pelecehan siswa JIS seyogianya menjadi pertaruhan kredibilitas dan profesionalisme polisi dalam mengungkap sebuah kasus kejahatan. Kalau kemudian tersangka JIS ini nanti mereka dibebaskan pengadilan, ini suatu pukulan yang memalukan kepolisian. Jadi kalau nanti mereka bebas, saya kira para terdakwa ini yang sudah disiksa polisi harus melakukan tuntutan hukum. Terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, polisi menanggapinya dengan dingin. Adanya tersangka kemudian menjadi terdakwa di sebuah sidang pengadilan, kemudian dia mencabut berita acara pemeriksaan di dalam sidang itu, kemudian dia mengaku dianiaya, itu bukan sesuatu yang baru. Ya, dari dulu juga sudah ada seperti itu. Dan itu lumrah saja. Bagi penyidik lumrah, bagi hakim juga lumrah, bagi jaksa juga lumrah. Ya, yang jelas yang perlu diingatkan lagi itu kasus kejahatan seksual. Ya. Jadi media, hakim, jaksa juga perlu di-refresh lagi. Itu sidang kasus kejahatan seksual yang menimpa beberapa anak didik di JIS dan itu sedang disidangkan. Ya, itu pokok masalahnya. Kemudian kalau ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang perlu disampaikan, disitulah tempatnya. Itu forum pengadilan. Bisa mendatangkan saksi baru, ada bukti baru, tergantung hakim mau terima apa tidak. Ya, di situ bisa diungkap di situ. Nanti tinggal hakim yang memutuskan. Jakarta International School atau JIS adalah sebuah sekolah swasta bertaraf internasional. Kebanyakan murid-murid di sekolah ini merupakan anak-anak ekspatriat yang tinggal di Jakarta. Dan di sekolah inilah dugaan pelecehan seksual terhadap murid TK berawal. Di dalam toilet inilah diduga para tersangka melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu siswa JIS. Dan toilet ini hanya diperuntukkan untuk siswa laki-laki.
Anugraha Yuhartoyo, juru bicara JIS, membantah keras tudingan yang selama ini ditujukan kepada JIS. Berita yang berkembang, mulai dari cerita dari ibu yang berubah-ubah, yang akhirnya menjadi tidak kredibel, kami jadi mempertanyakan apakah benar pernah terjadi hal ini di JIS. Kecil sekali untuk bisa terjadi gitu. Karena itu lagi, area itu selalu rame dilewatin orang. Dan kedua, Mas kemarin sendiri ngeliat kelasnya itu kan jendelanya tuh besar-besar, kaca semua, dan berdiri di dalam kelas. Bisa ngeliat kan keluarnya itu jelas banget gitu loh. Jadi mereka yang pada di dalam ruangan itu pasti bisa memantau apa sih yang sebenarnya terjadi di luar. Kalau misalnya memang ada kejanggalan, pasti bisa akan kelihatan gitu. Selain 5 orang pekerja kebersihan yang kini sudah menjadi terdakwa, polisi juga sudah merampungkan berkas pemeriksaan terhadap 2 orang guru di sekolah ini yang dijadikan tersangka dalam kasus yang sama. Masing-masing atas nama Neil Bentelman dan Ferdinand Chong. 2 guru ini tidak ada sangkut pautnya dengan laporan orang tua murid ini, karena anak ini adalah di tingkat kindergarten dan Pak Ferdinand Chong itu adalah asisten guru kelas 1, dan Pak Neil Bentelman ini dia bukan orang guru yang turun langsung ke kelas. Proses hukum para terdakwa pelecehan siswa JIS kini tengah bergulir di meja hijau persidangan. Terbukti atau tidaknya para terdakwa ini melakukan perbuatan kriminalnya, tinggal tunggu saja.